Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Kimia Project akan mempresentasikan informasi mengenai biosolar B30 yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber dan akan dipresentasikan di video berikutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Keisha Melani. Perkenalkan, nama saya Kahfi Aaron Abrar. Kenalkan, saya Karina Mekaza Fitri. Halo semua, perkenalkan nama saya Maureen Aurelia dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Sebelum itu, biosolar 30 itu apa sih? Nah, bagi masyarakat yang belum mengerti, mungkin akan bingung membedakannya dengan solar biasa. Tetapi yang pasti B30 bukanlah solar murni. Biosolar 30 merupakan pencampuran antara bahan bakar diesel atau solar dengan fatty acid methyl ester. Komposisinya diklaim antara 70% dan 30%. Asal fatty acid methyl ester ini sendiri didapatkan dari pengolahan kelapa sawit, yaitu berupa bahan bakar nabati. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Kementerian ESDM, solar memiliki nilai certain number 48, sedangkan minyak kelapa sawit memiliki nilai certain number 41. Dengan komposisi di atas yang membentuk B30, maka nilai certain number minyak kelapa sawit hanya sedikit, yang dimana lebih baik daripada solar. Perlu diketahui, semakin tinggi angka certain number, maka bahan bakar akan lebih mudah terbakar. Tapi meski demikian, angka certain number yang lebih tinggi pada B30 bukan berarti dapat mendongkrak sisi performa dari mesin diesel. Hal ini lantaran nilai kalor yang dimiliki B30 sedikit lebih rendah dibandingkan solar dan sifat alami biosolar yang bisa membuat gel. Dari pengolahan ini, fatty acid methyl ester kemudian disalurkan ke beberapa titik penerimaan BBM baik kapal maupun mobil tangki. Namun, sebelum itu, kualitasnya diuji untuk memenuhi standar dan memasuki tahap pencampuran. Dengan adanya kebijakan B30, produksi biodiesel nasional terus bertambah. Pada tahun 2019, jumlahnya mencapai 8,37 juta kiloliter yang dimana melebihi target, yaitu 7,37 juta kiloliter. B30 dapat menjadi energi alternatif pengganti BBM. Pemerintah menerapkan program biosolar ini dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi serta nilai tambah industri kelapa sawit. Selain itu, bahan bakar tersebut relatif lebih bersih dan dapat mengurangi emisi karbon. Manfaat lainnya ialah penggunaan biosolar B30 ini juga akan meningkatkan performa mesin. Fatty acid methyl ester yang bersifat detergensi mampu membersihkan mesin kendaraan maupun mesin industri dengan lebih baik dibandingkan dengan BBM. Bagaimana biosolar B30 dibuat? Dari penjabaran dan pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa biosolar terbuat dari tumbuhan atau bahan nabati. Lebih spesifik, bahan nabati terkait berupa buah atau biji tanaman. Berikut adalah contoh dari buah atau biji tanaman yang dapat diolah menjadi biosolar, antara lain biji kapuk atau biji pohon randu, kacang tanah, nyamplung, buah kemiri, dan yang terakhir, biji jarak pagar. Tanaman-tanaman tersebut adalah contoh dari tanaman yang dapat dengan mudah kita tanam dan tumbuh di sekitar kita. Oleh karena itu, biosolar termasuk dalam kategori sebagai energi alternatif terbarukan untuk menggantikan penggunaan solar. Saat ini juga ada yang menjadi pembicaraan hangat, yaitu minyak kelapa sawit dalam penerapannya menjadi energi alternatif untuk bahan bakar pesawat atau afgan. Bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? Sebelumnya, Pertamina sudah memiliki solar B30 disebut punya kandungan minyak nabati 30%. Lantas sebetulnya apa perbedaan mendasar dari dua jenis bahan bakar ramah lingkungan ini? Budi Santoso Syarif, Deputi CEO PT Kilang Pertamina Internasional, mengatakan D100 berasal dari 100% bahan nabati. Sementara B30 merupakan biosolar yang memiliki kandungan 30% fatty acid methyl ester atau FAME dan 70% campuran solar. Menurut Budi, solar B30 merupakan BBM yang dicampur terlebih dahulu di terminal BBM Pertamina. Lain halnya dengan D100, yaitu minyak kelapa sawit yang sudah dibersihkan dari getah, bau, selanjutnya menghasilkan refined bleached deoxide palm oil atau RBDPO yang diolah di kilang sehingga menghasilkan D100. Perbedaannya itu pada penerapan D100 lebih ramah lingkungan karena gas karbon dioksida yang dilepas lebih sedikit dari B100 atau FAME, ujar Budi seperti dilansir dari laman Pertamina.
Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau karena biosolar diselenggarakan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mengurangi GRK sebesar 29% serta meningkatkan kualitas lingkungan. Oke teman-teman sekalian, video barusan tadi beserta penjelasannya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya adalah informasi yang terkumpul mengenai biosolar B30 yang telah kami rinci dari berbagai sumber, dari bagaimana cara pembuatannya, sangkut paut biosolar B30 dengan kimia hijau dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.